Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Ada video yang menarik ya. Ini yang terbaru itu dari Ustadz Abdul Somad, yang mana beliau itu mengatakan apabila saya masuk surga, saya mau masuk surga bersama anu dan anu. Nah, saya jadi teringat ini kepada hal yang hampir mirip dilakukan oleh Ustadz Adi Hidayat. Dan waktu saya dengar Ustadz Adi Hidayat ngomong seperti itu, saya agak kaget ya. Loh, kok begitu? Saya agak kaget nih. Dan ini dilaksanakan di hadapan umum, ada tim dokumentasinya, kemudian dipublikasikan. Berarti ini kan untuk konsumsi publik. Nah, apabila sesuatu itu sudah untuk konsumsi publik, kemudian ada reaksi dari publik, ya jangan menyalahkan begitu. Cuman kalau pun masih mau menyalahkan ya terserah, ya nggak apa-apalah. Nah, begini sekarang ya. Jadi permasalahan ini adalah permasalahan yang saya lihat itu ada kaitannya dengan ilmu tauhid. Dengan apa? Dengan syaqiyun wa sa'idun. Jadi orang yang celaka dan orang yang berbahagia di akhirat. Ini nanti akan ada permasalahan di dalam ilmu kalam itu misalkan. Apabila kamu ditanya, apakah kamu beriman? Kemudian dijawab, saya beriman. Itu mutlakon begitu ya, tanpa qayyid. Kemudian ada orang yang menjawab juga, saya beriman insya Allah. Nah, ini nanti mana yang mana yang lebih baik jawabannya? Apakah yang mengatakan dengan qayyid insya Allah itu dia berarti ada keraguan sehingga dia itu keluar dari agama atau tidak? Ini ada permasalahannya di dalam ilmu kalam kalau misalkan suka kita membacanya begitu. Nah, yang akan kita saksikan ini adalah perkataan dari dua orang tersebut, yaitu Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Adi Hidayat, mengenai mengajak orang masuk surga begitu ya. Kita saksikan yang mana dulu ya? Kita saksikan yang Ustadz Abdul Somad dulu lah. Ini yang lebih baru soalnya ya. Saya berharap kalau ditakdirkan Allah saya masuk surga, saya masuk surga dengan Ustadz Salim, saya masuk surga dengan Ustadz Lukman, saya mau masuk surga dengan Habib Ja'far, saya masuk surga dengan Habib Muhammad bin Anis, saya masuk surga dengan imam besar kita subuh ini, Ustadz Taqi Malik, masuk surga dengan Bang Rizal Armada. Suaranya bagus, bandnya keren, masih muda. Kita berterikan di situ dulu ya. Jadi ada kata-katanya begini, kata Ustadz Abdul Somad itu. Kalau saya ditakdirkan masuk surga, ya kita ulang lagi nih. Saya berharap kalau ditakdirkan Allah saya masuk surga. Saya berharap kalau saya ditakdirkan oleh Allah masuk surga. Saya ingin masuk surga bersama A, B, C, D, E, F, G begitu ya. Dan yang bikin viralnya itu kan siapa ini? Armada tuh, Rizal Armada ya. Itu yang bikin viralnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana videonya Ustadz Adi Hidayat. Ini dengan Pak Prabowo. Jika Bapak mau tetapkan jadi dan baik, membuat maslahat yang baik sebagai bagian dari ibadah, maka saya akan jadi orang pertama yang bersaksi di hadapan Allah hari kiamat. Allah Akbar. Saya gandeng tangan Bapak ke surga. Allah Akbar. Tapi kalau Bapak khianati amanah, maka saya menjadi orang pertama di hadapan Allah yang bersaksi tentang kecurangan Bapak. Saya mohon Bapak gandakan siksa Bapak di neraka. Jadi Ustadz Adi Hidayat itu mengatakan saya akan menggandeng begitu. Jadi tidak ada kata-kata jika saya ditakdirkan masuk surga. Ya, kita ulangi lagi nih. Jika Bapak mau tetapkan jadi dan baik, membuat maslahat yang baik sebagai bagian dari ibadah, maka saya akan jadi orang pertama yang bersaksi di hadapan Allah hari kiamat. Allah Akbar. Saya gandeng tangan Bapak ke surga. Allah. Itu ya. Saya akan gandeng tangan Bapak ke surga. Gimana saya menghukuminya ya? Jadi satu dulu ya, kita ini tidak memiliki hak untuk mengomentari isi hati orang. Ya, itu dulu. Tidak ada hak sama sekali. Jadi dulu itu ya pernah ada nih di zaman Rasulullah SAW. Tatkala Rasulullah SAW itu membagi-bagikan harta ghanimah ya. Kemudian ada sahabat yang sengaja dilewat itu. Ini nama sahabatnya siapa ya? Yang dilewat. Jadi ada yang dilewatnya dulu sahabatnya ini, enggak dikasih sama Rasulullah. Kemudian ada sahabat lain yang melihat kejadian itu, yang mana dia mengatakan, loh kok sama Rasulullah ini kok malah dilewat begitu.
Dan dia itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa si fulan engkau lewat? Padahal saya bersaksi bahwa dia itu orang yang beriman," begitu. Kata Rasulullah, beriman apa Islam begitu. Ya kira-kiranya. Itu sampai 3 kali diulang, beriman apa Islam. Nah, dari hadis itu, di dalam syarahnya itu disebutkan bahwa ini menjadi isyarat bahwa kita itu tidak boleh menilai hati orang lain. Jadi kalau mau menilai, ya apa yang nampak dari zahir saja. Jadi kalau misalkan ini kan yang keluar dari mulutnya Ustaz Adi Hidayat kan seperti ini. Jika Bapak amanah lah begitu ya. Saya tidak mengucapkannya verbatim ya. Cuman ini secara makna. Kalau Bapak amanah di dalam menjaga kepemimpinan, di dalam menjaga amanah, maka saya akan gandeng tangan Bapak ke surga begitu. Ini biar saya nggak salah ya. Buat maslahat yang baik sebagai bagian dari ibadah, maka saya akan jadi orang pertama yang bersaksi di hadapan Allah hari kiamat. Amin. Allah Akbar. Saya gandeng tangan Bapak ke surga. Nah itu, saya akan gandeng tangan Bapak ke surga. Oke, berarti kan begini ya. Ini kita bedakan dengan perkataan Ustaz Abdul Somad tadi. Kalau Ustaz Abdul Somad kan mengatakan jika saya ditakdirkan oleh Allah masuk surga begitu. Ini kan nggak ada kata-kata wah itu. Ya, kalau misalkan Bapak, jika Bapak diberi amanah bla 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 dan saya diizinkan oleh Allah masuk surga, maka saya akan selesai masalah begitu, nggak ada permasalahannya. Tapi tatkala langsung mengatakan saya akan gandeng tangan Bapak ke surga, ini untuk saya berat ya, melihat zahir perkataannya ini berat. Saya tidak melihat hatinya loh sama sekali. Apa di dalam hati Ustaz Adi Hidayat saat itu waktu mengatakan itu ada apa? Itu berat. Itu sulit sekali begitu ya. Tidak boleh kita masuk ke dalam ranah itu. Kita melihat zahirnya saja. Nah, sebelum masuk ke situ ya, hal ini pun pernah didapatkan misalkan dari siapa? Dari Al-Imam Nawawi kalau tidak salah ya. Imam Nawawi itu pernah berdoa, "Ya Allah, apabila Engkau mentakdirkan aku masuk surga, maka aku menginginkan agar murid-muridku itu lebih dahulu masuk surga daripada diriku," begitu. Itu yang pernah saya dengar begitu. Nukilannya dari mana saya nggak tahu. Cuman saya pernah mendengar seperti itu. Jadi pasti ada kata-kata jika saya. Bahkan Rasulullah SAW tatkala beliau itu didatangi oleh salah satu sahabat yang sangat mencintai Rasulullah SAW, yang mana dia itu mengatakan bahwa saya ini ingin bersama Rasulullah SAW. Jadi saya ini ingin bersama engkau ya Rasulullah nanti di akhirat. Rasulullah mengatakan kan, a'inni ala dzalika fi sujud. Jadi tolonglah aku di dalam permintaanmu itu dengan memperbanyak sujud. Itu oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah pun tidak mengatakan saya akan gandeng kamu begitu ya. Nanti ke mana ke akhirat, tidak seperti itu. Nah, jadi dari perkataan ini ya, ada bukan seolah-olah, saya tidak mengatakan seolah-olah karena ini memang jazm ya. Jadi jazm, tidak ada ta'liq. Jadi Ustaz Adi Hidayat ini jazm sekali akan masuk surga begitu. Jazm, sangat yakin sekali akan masuk surga. Di mana? Yaitu saya akan gandeng Bapak. Ya. Nggak ada ta'liqnya, tidak ada jikanya. Beda dengan Ustaz Abdul Somad, itu pakai jika. Beda dengan kisah yang tadi saya bawakan dari Imam An-Nawawi. Ini berbeda sekali. Nah, pada akhirnya begini ya, apakah kita bisa mengatakan, sombong amat misalkan? Nggak bisa juga. Kenapa? Karena tadi saya katakan sombong itu urusan hati begitu. Bisa jadi Ustaz Adi Hidayat ini sudah mendapatkan kabar ghaib bahwa beliau itu memang bakal masuk surga begitu dari sumber yang terpercaya, misalkan dari malaikat, ya kan bisa jadi kalau kita mau husnuzon begitu. Ya apa mungkin? Aklan ya mungkin. Ya, cuman apakah itu terjadi ya tidak tahu, harus ditanyakan kepada orangnya. Nah, yang mau saya katakan juga bahwa masalah masuk surga ini ya, memang semua orang muslim itu akan masuk surga. Semua orang muslim akan masuk surga. Hatta begini. Hatta ya konsekuensi dari perkataan itu tatkala kita mengatakan Wahabi ini dia keadaannya masih muslim, maka kita pun mengatakan Wahabi ini dia akan keluar dari neraka begitu. Kalaupun mereka masuk neraka, kalaupun mereka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena bid'ah di dalam akidahnya begitu. Itu kan nanti ada mukhtalaf ya. Kalaupun memang kalau misalkan jika memang Wahabi ini masuknya tidak kepada had kafir, sebagaimana sebagian ulama katakan, kalau dia ini memang benar-benar mujassimah, itulah susahnya nanti menghukumi Wahabi, maka sama, semuanya juga akan masuk surga asal dia Islam. Masuk surga itu pasti begitu. Nah, jadi misalkan ya, ini
kita sebagai umat Islam, tatkala ditanya apakah kita akan masuk surga, itu tadi jawabannya itu apakah pakai insya Allah atau tidak. Jadi kalau misalkan kita melihat kepada keadaan keimanan kita sekarang, awas loh ya, jadi orang muslim itu harus jazm bahwa dia itu muslim di sisi Allah, itu harus jazm. Jadi jangan seperti ini ya, saya itu muslim, cuman saya nggak tahu di sisi Allah itu seperti apa. Nggak boleh, itu harus jazm. Saya ini muslim dan saya jazm di sisi Allah saya itu muslim, begitu. Bukan mengetahui ya, jazm. Jadi dalam pengertian iman saya ini sah. Jadi setiap orang yang mukmin itu harus punya i'tiqad bahwa imannya itu sah. Nanti misalkan apabila apabila terbuka bahwa keimanannya itu salah, ada yang membatalkan, jadi harus bertaubat, begitu. Cuman dalam setiap keadaan dia itu ditanya tentang keislamannya, tentang keimanannya, dia itu harus yakin. Tapi ya urusan nanti apakah dia akan selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala, pada kenyataannya itu harus menunggu wafat dulu, harus menunggu mati dulu. Nah, makanya tadi tatkala ditanya apakah kamu beriman, kemudian ada yang menjawab aman tuh misalkan billah insya Allah atau ana mu'minun insya Allah. Insya Allahnya itu jangan ditaklik kepada keadaan sekarang, tapi ditaklik kepada keadaan mati, karena kita belum mati. Karena kita belum mati, kita nggak tahu apakah keimanan kita ini akan dicabut atau tidak. Disitulah ya, setiap orang mukmin itu pasti dia takut akan sifat nifak yang ada di dalam hatinya, dan dia selalu takut akan menghadapi apa? Su'ul khotimah. Jangan dulu ngobrolin sufi begitu ya. Sufi mah bukan sama su'ul khotimah, tapi su'ul bidayah misalkan. Saya nggak ngobrolin itu. Ini menjelaskan bahwa seorang hamba itu tidak sepatutnya dan tidak selayaknya merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala, begitu. Sudah sepatutnya demikian supaya dia itu tidak lengah, tidak terlena. Jadi kalau misalkan ditanya ya, kalau saya mati sekarang, saya yakin saya itu masuk surga, yakin saya 100%. Kalau ditanya sekarang, yang mana ucapan sekarang udah lewat, begitu. Nah, cuman apakah masuk neraka dulu atau tidak, saya nggak tahu. Ya, saya itu dosanya banyak, kesalahan saya banyak. Apakah akan langsung masuk surga atau disiksa dulu, saya nggak tahu, begitu. Saya berharap nggak disiksa. Ya, saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala nggak disiksa. Cuman apakah akan masuk surga? Pasti kalau matinya sekarang, begitu. Cuman kan kita nggak tahu matinya kapan, besok, lusa, atau misalkan minggu depan atau tahun depan. Apakah keimanan ini akan tetap diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam qalbu atau tidak? Saya tidak tahu, begitu. Dan saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari dicabutnya keimanan saya. Nauzubillahi min dzalik. Andaikan diberi seluruh dunia dan isinya, saya tidak akan mau melepaskan keimanan ini, begitu. Naudzubillahi min dzalik. Cuman ya tadi tetap dalam keadaan harus senantiasa takut. Lah makanya berkaca dari hal itu, kita lihat lagi perkataannya siapa? Ustadz Abdul Somad nih. Saya berharap kalau ditakdirkan Allah saya masuk surga, saya masuk surga dengan Ustadz Salim. Saya masuk surga dengan Ustadz Lukman. Saya berharap, jika berarti kan ada sesuatu yang masih tidak yakin. Tidak yakinnya itu bukan pada keadaan sekarang ini. Kalau kita melihat ulama berkata seperti itu. Tapi tidak yakinnya itu dalam keadaan yang akan datang. Ini beda dengan yang dikatakan sama misalnya dia Allah. Ya, di sini nih. Jika Bapak menetapkan jadian baik, membuat maslahat yang baik sebagai bagian dari ibadah, maka saya akan jadi orang pertama yang bersaksi di hadapan Allah hari kiamat. Allah Akbar. Dan saya gandeng tangan Bapak. Nah, saya akan gandeng tangan Bapak ke surga. Kalau Bapak khianati amanah, kalau mengkhianati amanah, akan minta dilipat gandakan dosanya, ya, atau siksaannya. Yaitu perkataan beliau. Jadi saya tidak tahu keadaan batinnya Ustadz Adi Hidayat ini seperti apa, ya. Cuman saya tahu betul bahwa yang bersangkutan ini tidak tahu kadar ilmunya sendiri. Saya tahu betul itu kalau masalah itu, ya, karena itu masalah zahir, begitu. Ya, dia itu nggak sampainya ke mujtahid ke muqallid setara dengan siapa itu Ibnu Hajar Al-Haytami pun. Wah, ini nggak sampai ilmunya. Tapi kalau ngomong itu udah seolah-olah mujtahid madhab aja. Kalau nggak udah kayak mujtahid mutlak, begitu ya. Ya kan, nggak bermadhab juga, nggak jelas madhabnya apa. Wah, ini begitu. Kalau dari hal itu saya tahu. Cuman kalau dari hal ini saya tidak tahu. Cuman ada pelajaran yang harus kita lihat karena ini berkaitan dengan ilmu tauhid dan memang pembahasannya ada di dalam ilmu tauhid. Jangan sepede itu, begitu ya. Jangan sepede itu. Saya tidak mengatakan Adi Hidayat itu pede. Cuman kita melihat dari
zohir perkataannya, tidak ada ta'lik. Kalaupun kita mau seperti itu, nanti misalkan ya kita ini merasalah dalam pengertian amal kita banyak, dosa kita sedikit, kemudian kita ada pede. Ya nggak apa-apa, itu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Misalkan kalau misalkan kamu ini ya selama Ramadan ini nih banyak sekali amalnya, kemudian banyak sekali sodakohnya, tarawih itu nggak kelewat dan lain sebagainya banyak sekali. Kemudian kamu itu merasa, wih bagus nih. Nggak apa-apa. Itu merupakan suatu ahwal yang boleh asal ingat kepada bahwa itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nggak jadi masalah begitu. Sah-sah saja di dalam satu makom ahwal sufiyah itu tidak menjadi masalah. Lah cuman kan tatkala kita melihat akhir khotimah, kita tetap nggak tahu begitu. Jadi tatkala ada rasa senang seperti itu, kemudian kamu ada cinta kepada seseorang, kemudian kamu mengatakan, saya akan menggandeng tangan kamu ke surga. Nggak gitu ngomongnya ya. Tapi kalau saya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk surga, maka saya akan menggandeng tanganmu. Kalau kamu misalkan ada di neraka, sebelum saya masuk surga, saya akan memintakan ampunan dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita bareng-bareng masuk surga begitu. Jadi pakai jika ya. Nah itulah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.